Selamat siang adik-adik. Kurang semangat. Selamat siang adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Apa kabar kalian hari ini? Kabar kalian baik, kabar yang baik berarti kita semua luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Nah, silakan Andri pimpin kita dalam doa. Posisinya seperti duduk begini. Kami berdoa dari nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita buat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas pertama dari ibu, kedua dari kamu. Nah, kalau dari ibu, di saat ibu menjelaskan materi ajar, semuanya diam dan dengar. Nah, sekarang kesepakatan dari kamu. Apa? Di saat memberikan pertanyaan atau mau bertanya, silakan ajukan tangan. Sekarang mau bertanya, siapa yang sudah hadir hari ini? Ada Joni, Adi, dan Cian. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar materi tentang alam. Ada yang tahu apa itu tentang alam? Ada tahu? Dengan capaian pembelajaran kita hari ini mengklasifikasikan ragam bentang alam dan keterkaitannya. Ibu langsung ke materi ya. Yang pertama itu karakteristik bentang alam dalam. Nanti kamu bilang yang pertama, bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang berbentuk secara alami. Yang pertama itu pegunungan dan gunung. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling menyambung tinggi, luas dan memanjang. Pegunungan dimanfaatkan sebagai objek wisata seperti Gunung Bromo di Jawa Timur. Gunung merupakan permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dari permukaan sekitarnya. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 600 meter. Yang kedua ada lembah. Lembah adalah wilayah darat yang kecil dan rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Terdapat di kaki gunung kiri dan kanan sungai. Lembah memiliki ukuran lebih dalam dan luas. Biasanya wilayah ini banyak digunakan untuk bercocok tanam dan permukiman. Contohnya bentang alam lembah di es Padang Tuh. Sudah pernah ke situ? Sudah. Atau belum ada yang ke Padang? Yang ketiga itu dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah dataran yang berada dalam ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Contoh bentang alam dataran tinggi di Indonesia, contohnya di mana? Dataran tinggi. Yang berikut dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah dataran daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah cocok untuk pertanian, peternakan, perkantoran, perumahan dan industri seperti ini. Ini namanya dataran rendah. Ini namanya dataran rendah. Karakteristik tentang alam perairan. Yang pertama itu ada sungai. Sungai merupakan sekumpulan air tawar yang berasal dari sumber alamiah dengan arus yang mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat rendah. Arus sungai di wilayah tinggi umumnya lebih deras dibandingkan arus sungai di area hilir sungai. Bentuk sungai yang berliku itu terjadi karena
atau sungai di sepanjang aliran. Di sini siapa yang pernah lihat sungai? Di mana? Tapi di mana? Sungai yang kamu lihat? Kali di mana? Di sana Saya di Riuk. yang kedua laut. Ada yang pernah lihat laut? Di Riau, di Ene, di Aibere, di Kota, di Maku, di Kupang. Laut merupakan perairan yang luas dengan ciri-ciri memiliki air yang terasa asin. Yang terasa asin. Laut menghasilkan berbagai jenis ikan. Terus yang berikut danau. Ada yang pernah lihat danau? Tidak ada. Danau adalah bentang alam yang berbentuk cekungan yang terisi air di dalam, jumlahnya banyak. Aliran sungai, mata air, dan air tanah. Yang terakhir itu ada teluk. Tahu teluk? Teluk merupakan lautan atau tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisi. Biasanya teluk dimanfaatkan sebagai pelang. Siapa yang pernah melihat lautan? Ini Iung, Himbai, dan lanjut deh. Bentang alam daratan, pegunungan gunung, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, dan gurun. Bentang alam perairan, laut, samudra, pantai, danau, sungai, dan terumbu karang. Yang berikut keterkaitan bentang alam dan profesi. Bentang alam terkait dengan profesi. Orang yang tinggal di pegunungan biasanya profesinya sebagai petani. Nah, orang yang tinggal di pinggir laut umumnya pekerjaannya sebagai nelayan. Keterkaitan bentang alam dengan budaya. Yang berikut. Bentang alam membentuk cara hidup, kepercayaan, tradisi, dan kesenian masyarakat. Contohnya, pantai selatan dalam, budaya upacara labuhan, sajian di laut. Mitosnya itu Ratu Kidul. Yang kedua, Danau Toba, Gunung Bromo, dataran tinggi Minangkabau. Oke, adik sudah dengar semua penjelasan ibu toh? Sekarang kalian akan menonton video yang akan ditampilkan. Oke, dari kelompok ini yang pertama ya, tadi itu dari kelompok 1. Dari kelompok 2 dulu. Kelompok berapa? 3. Dari kelompok 3.
Sekarang kelompok ini.
Oke, sekarang kelompok saksi silakan perhatikan video ini. Yang lain diam, yang sudah nonton video saya diam.
Kelompok satu dari mana? Kelompok dua. Kelompok tiga di sini. Tempelkan di sini. Kerjasama. Ya. Cara kerjanya begini. Gunung itu ciri-cirinya seperti apa? Sebutkan manfaat dari gunung. Baik, ciri-cirinya seperti apa? Ini tidak.
Sudah semua? Kalau sudah, Ibu minta salah satu orang siap kelompok untuk presentasi. Ya, silakan satu-satu orang. Satu-satu orang. Yang lain dulu. Satu-satu orang. Ya, mulai dari Amina. Kelompok satu silakan. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Suara agak besar lagi. Nomor 1, gunung ciri-cirinya tinggi, manfaatnya memproduksi tanah dan sebagai sumber mata air. 2, sungai, ciri-ciri bermuara ke laut, manfaat sebagai sumber air dan tempat Yang lain ya. 3, pantai, ciri-ciri airnya berwarna biru, manfaat sebagai tempat pembuatan arang. Kelompok dua. Terima kasih atas kesempatan. Yang lain perhatikan ke sini. Itu yang pertama Ibu serius. Ciri-cirinya tinggi dan besar, manfaatnya sumber mata air. Sungai, ciri-cirinya bermuara ke laut, manfaatnya sebagai sumber air dan tempat budidaya ikan. Pantai, ciri-cirinya airnya berwarna biru, manfaatnya Iya. pembuatan garam. Iya, yang di situ saja. Ada yang mau bertanya? Sudah mengerti semua? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kalian tiga silakan kembali ke tempat masing-masing. Kalau sudah di sini. Oke. Silakan duduk. Nah, sekarang semuanya datang ke sini. Ibu akan membacakan kesimpulan dari materi kita hari ini. Bentang alam, bentang alam adalah segala bentuk penampakan alam yang terdapat di permukaan bumi dan terbentuk secara alami melalui berbagai proses seperti aktivitas geologi, erosi dan sedimentasi dan perubahan iklim. Bentang alam meliputi gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi dan dataran rendah, sungai, danau, laut, pantai, laga, dan berbagai bentuk alam lainnya. Setiap bentang alam memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi geografis dan bentang alam adalah segala bentuk penampakan alam yang terjadi di permukaan bumi dan terbentuk secara alami melalui proses alam seperti aktivitas geologi, erosi, dan sedimentasi. Bentang alam memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sungai menyediakan sumber air untuk
berbagi berbagai kegiatan ekonomi. Gunung berfungsi sebagai daerah resapan air, sumber mata air, tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan, serta kawasan wisata alam. Dataran rendah banyak dimanfaatkan sebagai pemukiman dan pusat kegiatan ekonomi, sedangkan dataran tinggi cocok untuk pertanian dan perkebunan. Nah, selain memberikan manfaat ekonomi, bentang alam juga memiliki fungsi ekologis yang sangat penting. Hutan di daerah pegunungan membantu menjaga keseimbangan lingkungan, mencegah banjir dan tanah longsor serta menjaga kualitas udara. Sungai dan laut menjadi habitat berbagai jenis makhluk hidup yang membentuk ekosistem yang saling bergantungan. Dan berikut, bentang alam juga memiliki nilai sosial, budaya, dan pendidikan. Banyak masyarakat yang hidup dan berkembang sesuai dengan kondisi bentang alam di sekitarnya. Bentang alam dapat menjadi sumber inspirasi, objek penelitian, sarana pembelajaran, serta tempat rekreasi para wisata yang menarik. Keindahan alam yang dimiliki suatu daerah dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, sudah semua? Sudah. Nah, tentang kesimpulannya, bentang alam merupakan anugerah yang Allah yang sangat berharga karena mendukung kehidupan manusia, hewan, tumbuhan. Bentang alam memberikan berbagai manfaat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan. Oleh karena itu, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk melestarikan apa? Melestarikan apa? Melestarikan semua sudah dengar toh? Sekarang siap pulpen. Ibu akan bacakan soal evaluasi pilihan bahan dengan isi di situ A, B, C, oke? 2 nomor saja, 3 nomor. Pertama, bentang alam adalah A. Dengar, bentang alam adalah A. Bangunan yang dibuat manusia. B. Penampakan alam yang berbentuk secara alami di permukaan bumi. C. Jalan raya dan jembatan. D. Peralatan. Bentang alam adalah segala bentuk penampakan alam yang terjadi di permukaan bumi dan berbentuk secara alami melalui proses alam seperti aktivitas geologi, erosi, dan sedimentasi. Bentang alam memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sungai menyediakan sumber air untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian, perikanan, dan pembangkit listrik. Laut menjadi sumber makanan, jalur transportasi, serta tempat sebagai berbagai kegiatan ekonomi. Gunung berfungsi sebagai daerah resapan air, sumber mata air, tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan, serta kawasan wisata alam. Dataran rendah banyak dimanfaatkan sebagai pemukiman dan pusat kegiatan ekonomi, sedangkan dataran tinggi cocok untuk pertanian dan perkebunan. Nah, selain memberikan manfaat ekonomi, bentang alam juga memiliki fungsi ekologis yang sangat penting. Hutan di daerah pegunungan membantu menjaga keseimbangan lingkungan, mencegah banjir dan tanah longsor serta menjaga kualitas udara. Sungai dan laut menjadi habitat berbagai jenis makhluk hidup yang membentuk ekosistem yang saling bergantungan. Dan berikut, bentang alam juga memiliki nilai sosial, budaya, dan pendidikan. Banyak masyarakat yang hidup dan berkembang sesuai dengan kondisi bentang alam di sekitarnya. Bentang alam dapat menjadi sumber inspirasi, objek penelitian, sarana pembelajaran, serta tempat rekreasi para wisata yang menarik. Keindahan alam yang dimiliki suatu daerah dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, sudah semua? Sudah. Nah, tentang kesimpulannya, bentang alam merupakan anugerah yang Allah yang sangat berharga karena mendukung kehidupan manusia, hewan, tumbuhan. Bentang alam memberikan berbagai manfaat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan. Oleh